Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa pada pertemuan pertama mata kuliah trigonometri. Diharapkan kepada mahasiswa-mahasiswi program studi pendidikan matematika Universitas Tompo Tikaluhuk, diharapkan dalam menyaksikan materi-materi video yang kemudian saya akan berikan khusus mata kuliah trigonometri, diharapkan dinonton sampai dengan selesai ya, agar materi bisa tersampaikan dengan baik kepada para mahasiswa atau mahasiswi yang memprogramkan mata kuliah trigonometri ini. Dan kemudian untuk absensi langsung saja di kolom komentar channel YouTube saya, yakni Wibowo TV Education and Funny. Nanti saya share di channelnya ke kalian ya. Jadi diharapkan absensinya tulis nama dan NPM ya. Dan berikutnya ketika ada pertanyaan, bisa langsung tanya lewat WA Japri atau langsung tanyakan di kolom komentar ya. Nanti insya Allah saya akan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang kemudian diberikan kepada saya. Oke, pada pertemuan pertama ini kita membahas masalah sekilas sejarah trigonometri ya. Saya langsung saja. Trigonometri ini dia akan berbicara terkait dengan segitiga, atau bisa kita katakan kita mengupas tuntas tentang segitiga. Jadi sebelumnya memang trigonometri ini merupakan cabang ilmu yang masuk dalam rumpun astronomi ya. Rumpun astronomi, karena sama halnya dengan teknologi yang dari waktu ke waktu mengalami perkembangan dan kemajuan, begitupun juga dengan ilmu pengetahuan, sehingga trigonometri ini menjadikan dengan sumbangsi oleh para ilmuwan, menghasilkan beberapa temuan terkait dengan trigonometri, sehingga disiplin ilmu trigonometri itu berdiri sendiri ya. Trigonometri itu lebih ke belakang ketimbang sinus, kosinus, dan tangen yang sudah lebih dulu diperkenalkan ketimbang nama daripada trigonometri.
trigonometri ya. Jadi kata trigonometri itu sekitaran tahun baru bisa kita dengar itu ya pada saat tahun sekitar 1500-an ya gitu. Jadi awal trigonometri ini bisa kita lacak dari zaman Mesir kuno, zaman Babilonia dan perdamba lembah Indus ya. Salah satu kuncinya apa? Kita bisa lihat struktur bangunan pada saat zaman tersebut sudah simetris ya. Tentu dalam simetris itu juga ada ilmu pengetahuan yang digunakan. Kemudian perhitungan-perhitungan tentang bintang, tentang astronomi yang pada saat zaman tersebut sudah dipergunakan, sehingga secara tidak langsung konsep-konsep ilmu trigonometri itu sudah berkembang pada saat itu. Ya. Kita akan mengenal para tokoh ilmuwan yang berkontribusi dalam trigonometri. Jadi sebenarnya kalau bicara ilmuwan yang memberikan kontribusi ke ilmu trigonometri ini sangat banyak ya. Kita bisa lihat literasi di berbagai baik di internet, baik di referensi buku. Ilmuwan-ilmuwan itu banyak sekali yang kemudian memberikan kontribusi tentang penemuan-penemuan terkait dengan trigonometri ya. Jadi saya hanya menampilkan 7 ilmuwan tanpa mendiskreditkan ya ilmuwan-ilmuwan lain yang tidak masuk dalam materi saya. Bukan berarti saya menafikan mereka, namun karena kekayaan ilmu pengetahuan sangat luas, saya hanya memberikan 7 ilmuwan yang bisa dikatakan sebagai orang yang berpengaruh ya terkait dengan trigonometri. Bisa kita lihat sebuah ilmuwan yang lahir ya sekitar 1400 sebelum Masehi. Jadi Lagada ini adalah seorang matematikawan yang berasal dari India yang dikenal dengan menggunakan geometri dan trigonometri. Memang geometri dan trigonometri ini memiliki benang merah karena nanti pembuktian perbandingan trigonometri itu menggunakan konsep geometri. Nah, jadi memang ada korelasinya ya. Untuk perhitungan astronomi dalam bukunya Vedanga Jyotisha ya. Jadi naskah ini bertujuan menjejaki pergerakan matahari dan bulan sebagai dasar ukuran waktu. Nah, jadi sehingga para ilmuwan seperti Lagada ini sudah menjejaki terkait dengan perhitungan waktu terkait dengan pergerakan matahari dan bulan, itu tentunya sudah menggunakan konsep-konsep terkait dengan trigonometri ya. Jadi Lagada ini memuji Jyotisha, astrologi Hindu, sebagai subjek utama dalam kajian sampingan Veda tentang pencerahan manusia. Jadi dia ada korelasi dengan salah seorang astrologi Hindu ya. Ada namanya Hipparchus ya. Hipparchus ini lahir kurang lebih ya 140 sebelum Masehi. Jadi ya Hipparchus ini juga merupakan salah satu matematikawan dan astronom ya. Jadi karena seperti yang sudah saya singgung tadi bahwa trigonometri ini merupakan cabang ilmu bisa dikatakan berdiri sendiri dari atau memekarkan diri ya, kalau bisa kita analogikan dari astronomi. Jadi matematika Yunani yang menggunakan trigonometri untuk menghitung jarak bumi dan bulan, jarak bulan dari bumi, dan untuk menyelesaikan permasalahan apakah bumi mengelilingi matahari atau sebaliknya. Nah ini kan pada saat itu memang ilmu itu merupakan dihasilkan untuk apa? Untuk memecahkan problem permasalahan yang ada pada zaman tersebut ya, sehingga ilmuwan-ilmuwan dulu itu memang mereka
menghadapi masalah kemudian diselesaikan dengan apa? Ilmuwan, ya, diselesaikan dengan pengetahuan yang mereka temukan, ya, mereka dalami. Ya. Jadi Hipparchus ini ingin membuktikan permasalahan bumi mengelilingi matahari atau sebaliknya, ya. Sekarang apakah dia geosentris atau itu, ya. Dia lahir di Nikia di Asia Kecil di Turki. Namun dia mengerjakan sebagian besar karyanya di Rhodes. Pada masa itu Rhodes adalah negara kaya dan merdeka, meskipun dipengaruhi oleh kekuasaan kekaisaran Romawi. Jadi bisa katakan Hipparchus ini lahir di Asia Kecil. Namun pada zaman tersebut kalau bisa kita katakan pada zaman sekarang kan negara dikdayanya itu ya Amerika. Kalau pada zaman tersebut ya bisa kita katakan kekuasaan itu dipengaruhi ya oleh Romawi, ya. Jadi Hipparchus ini memulai dari karya Aristarchus yang sekitar tahun 250 sebelum Masehi, mengajukan pendapat bahwa bumi mengelilingi matahari. Kemungkinan sebagian dari karyanya mengenai paralaks. Hipparchus membuat sebuah katalog mengenai lokasi ratusan bintang kasat mata, ya. Hipparchus mulai menggunakan geometri Euclides untuk mencari tahu pergerakan bumi, bulan, dan matahari. Jadi sekitaran tahun 150 sebelum Masehi, Hipparchus menyadari bahwa geometri Euclides dimaksudkan untuk benda-benda yang diam, bukan benda seperti bumi, bulan, dan matahari yang bergerak dalam ruang. Jadi Hipparchus mulai mengembangkan sistem matematika yang dapat diterapkan untuk benda gerak. Sistem ini kini disebut dengan trigonometri, yang bermakna mengukur segitiga, ya. Seperti definisi trigonometri dia tidak terlepas dari kata segitiga. Namun sebenarnya sistem ini adalah untuk mengukur ukuran segitiga. Hipparchus menggabungkan teorema Pythagoras dan beberapa karya Archimedes untuk mengkalkulasi sinus dan kosinus, ya. Jadi dia sudah lahir pada zaman yang di mana teorema Pythagoras itu sudah bisa dikatakan ya sudah dibuktikan, ya. Sudah ada, ya. Oke, kita lanjut yang ketiga. Salah satu ini Abbas al-Habsyi al-Mawardi, ya. Abbas al-Habsyi al-Mawardi. Jadi bisa saya ingin sampaikan bahwa para ilmuwan dari Islam Muslim itu juga mempengaruhi ilmu pengetahuan secara keseluruhan, ya. Jadi istilahnya ilmuwan cendikan Muslim itu juga berpengaruh terkait dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Karena pada dasarnya saya kasih contoh sederhana saja, ya. Penentuan jadwal masuk sholat maghrib, sholat isya bagi muslim itu tentunya kan ada waktu-waktunya, ya. Jadi waktu-waktunya ini kemudian tidak terlepas dari perhitungan terkait dengan pergerakan matahari, ya. Dan bedanya ketika umat muslim akan memasuki bulan Ramadan yang memperhatikan dengan peredaran bulan, sehingga itu pada satu Ramadan jatuh itu ketika hilal itu sudah nampak. Sehingga menggunakan penglihatan hilal tinggi bulan itu tentunya menggunakan salah satunya konsep trigonometri. Jadi seperti yang sudah katakan bahwa ilmuwan muslim itu pada dasarnya ingin memecahkan problematika pada saat itu terkait dengan tujuan untuk apa? Untuk ibadah dan untuk apa? Mengemban untuk membahas persoalan-persoalan fikih, ya. Persoalan-persoalan fikih yang melalui ijtihad. Nah, itu, ya. Jadi saya ingin jelaskan sedikit siapa sih Abbas al-Habsyi al-Mawardi ini. Abbas al-Habsyi al-Mawardi adalah orang Persia yang merupakan astronom, ahli geografi dan matematikawannya.
Dari Merz, Khorasan yang pertama kali menjelaskan tentang rasio trigonometri, sinus, kosinus, tangen, dan kotangen ya. Nah, jadi Habas al-Hasib ini al-Mawardi lahir di Samarra, Irak. Ia berkembang di Baghdad dan meninggal di Kentenarian setelah tahun 869 Masehi. Beliau hidup pada masa Kekhalifahan Abbasiyah, Al-Ma'mun dan Al-Mu'tasim ya. Selama tahun 825 sampai 835, Al-Mawardi membuat pengamatan ilmu astronomi. Jadi pada tahun 829 ia melakukan penelitian yang berhubungan dengan gerhana matahari. Habas memberi contoh pertama dari penentuan waktu dengan ketinggian, dalam hal ini matahari. Metode yang umumnya diadopsi adalah metode yang umumnya diadopsi oleh para astronom muslim. Jadi pada tahun 830 ia telah memperkenalkan konsep bayangan ya. Konsep bayangan setara dengan tangen di trigonometri, dan ia menyusun tabel bayangan yang menjadi awalan. Nah, dia juga memperkenalkan kotangen dan menghasilkan tabel pertama untuk itu. Jadi dia yang memperkenalkan namanya kotangen ya, yang sebelumnya ada sinus dan kosinus. Oke. Selanjutnya yang keempat. Yang keempat ini ada ilmuwan muslim juga, lahir tahun 850-935 Masehi, yakni Al-Batani. Jadi Al-Batani adalah seorang ahli astronomi ya, dan matematikawan yang berasal dari Arab. Dia lahir di Haran dekat Urfa. Salah satu pencapaian yang terkenal adalah tentang penentuan tahun matahari sebagai 365 hari, 5 jam, 46 menit, dan 24 detik ya. Kemudian yang perlu diperhatikan bahwa disimak sini, Al-Batani juga menemukan jumlah persamaan trigonometri seperti perbandingan trigonometri, hubungan perbandingan, misalnya tangen itu adalah hubungan perbandingan antara sinus dengan kosinus. Kemudian sekant itu merupakan akar dalam kurung 1 kurang tangen kuadrat alfa ya. Ia juga memecahkan persamaan sin x sama dengan a cos x dan menemukan rumus sin a sama dengan a bagi akar 1 tambah a pangkat 2 ya. Itu deskripsi singkat terkait dengan ilmuwan trigonometri yakni Al-Batani. Selanjutnya ada namanya Abu Wafa Muhammad Ibnu Muhammad ya, Ibnu Yahya Ibnu Ismail Buzani ya. Jadi Abu Wafa Muhammad Ibnu Yahya Ibnu Ismail Al-Buzani lahir sekitar tahun 940 sampai dengan 997 Masehi ya. Jadi kurang lebih itu riwayat hidupnya. Jadi Abu Wafa Muhammad ini adalah seorang ahli astronomi dan matematikawan dari Persia. Jadi pada tahun 959 Abu Wafa pindah ke Irak dan mempelajari matematika khususnya trigonometri di sana. Dia juga mempelajari pergerakan bulan. Salah satu kawah di bulan dinamai Abu Wafa sesuai dengan namanya. Nah, ini ya. Jadi ada namanya kawah Abu Wafa karena terkait dengan kontribusi pemikirannya khususnya di bidang trigonometri. Jadi Abu Wafa ini menemukan relasi identitas trigonometri sebagai berikut. Identitasnya sin sama dalam kurung A tambah B sama dengan sin A cos B tambah cos A sin B. Kemudian cos 2A itu sama dengan 1 kurang 2 sin kuadrat A ya. Sin 2A sama dengan 2 sin A cos A. Jadi ini salah satu relasi identitas trigonometri yang diperkenalkan oleh Abu Wafa Muhammad Ibnu Yahya Ibnu Ismail Buzani, dan menemukan rumus sinus untuk geometri sferik
yang tampak mirip dengan hukum kosinus ya, di mana sin A per sin A dan sin A dalam hal ini sin A besar ya, huruf kapital, per sin A, kemudian sama dengan sin B per sin B kecil, sin C besar dan sin C kecil ya. Kadangkala sin C ya, huruf kapital itu dimaksudkan adalah terkait dengan besaran sudut ya. Nah itu. Jadi ini riwayat singkat terkait dengan Abu Wafa. Kemudian berikutnya ada nama ilmuwan berikutnya, yakni Georgios Rheticus. Ya, siapakah dia? Georgios Rheticus adalah seorang ahli matematika, kartografer, praktisi media dan guru. Ya. Dia lahir di Falkirk. Ia dikenal karena tabel trigonometri dan sebagai murid satu-satunya Nicolaus Copernicus. Nah, salah satu ilmuwan juga Nicolaus Copernicus. Jadi pada tahun 1542 dia menerbitkan karyanya yang berjudul De Laterbus et Annulis Triangularum. Dia mempublikasikan karya yang kedua dengan judul Canon of the Science of Triangle pada tahun 1551 yang berisi tentang fungsi trigonometri ya. Jadi memang seorang ilmuwan itu agar dikenal karyanya itu salah satu dituangkan oleh buku. Coba bayangkan ada seorang ilmuwan yang karyanya kadangkala seorang ilmuwan dia memberikan kontribusi pemikiran terkait dengan problem-problem terkait dengan permasalahan ilmu pengetahuan pada saat itu, namun dia tidak menulis buku hasil-hasil pemikirannya. Nah, namun pada saat itu memang pemikirannya oleh ilmuwan-ilmuwan lain itu sudah berkembang, sehingga ada kalanya juga ada ilmuwan yang mengenal orang tersebut, kemudian dia kutip dalam bukunya bahwa ada seseorang yang misalnya kayak seperti ya Georgios Rheticus ditulis oleh siapa yang dalam bukunya itu menjelaskan ada keberadaan seorang ilmuwan yang mempengaruhi karya hasil pemikirannya itu. Jadi memang ilmuwan itu lebih ilmuwan yang ideal itu ya, selain dia memiliki kontribusi pengetahuan, nah dia pengetahuannya itu dia tuangkan dalam buku, sehingga dari buku tersebut bisa diturunkan dari generasi ke generasi bahwa latar belakang ilmuwan tersebut sangat jelas, dan apa yang kemudian dia berikan, dia torehkan itu bisa dilihat oleh lewat karyanya. Nah, jadi itu ya. Dan terakhir yang ketujuh, Silesia Bartholomeus Pitiscus. Jadi matematikawan Silesia menerbitkan sebuah karya berjudul Sive de Solution Triangulum Tractus Brevis et Perspicus. Nah, edisi pertama ya dicetak di Heidelberg pada tahun 1599. Lewat karyanya ini ia memperkenalkan kata trigonometri ke dalam bahasa Inggris dan Prancis. Nah, ini seperti yang saya singgung di awal tadi bahwa pada zaman sebelum 595 Masehi, kata trigonometri itu belum dipergunakan. Kata trigonometri belum dikenalkan, meskipun konsepnya itu sudah dikenal lewat beberapa ilmuwan seperti Lagada, Hipparchus, Habbas, Al-Batani, Al-Muhammad Ibn Muzani, yang dimana nilai sin, cos dan tang itu lebih dulu dikenal. Nah, jadi inilah orang yang pertama kali menyinggung atau lewat karyanya yang memperkenalkan kata trigonometri ke dalam bahasa Inggris dan Prancis. Nah,
Jadi banyak sekali para ilmuwan dan tokoh yang telah memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan. Di antaranya telah diuraikan di atas. Kita harus menghargai jasa beliau yang telah memberikan pengaruh besar dalam dunia matematika hingga saat ini ya. Atas jasa mereka kita sekarang bisa mengetahui apa itu trigonometri. Selain itu kita juga bisa mempelajari trigonometri dan bisa memanfaatkannya dalam kehidupan ya. Jadi bisa kita kenal bahwa trigonometri itu dalam aplikasinya itu sangat beragam, sangat banyak dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya itu ketika yang bagi yang muslim menentukan hilal itu menggunakan hubungan konsep trigonometri ya, astronomi. Kemudian hal sederhana saja, mengukur tinggi suatu benda, mengukur tinggi suatu tiang bendera, mengukur tinggi pohon dan sebagainya. Itu menggunakan konsep trigonometri dengan alat peraganya yang dikenal dengan nama klinometer. Tapi cara pencahariannya itu menggunakan konsep perbandingan trigonometri ya. Dalam oceanografi juga trigonometri digunakan untuk menghitung ketinggian gelombang, air laut. Kemudian dalam dunia arsitek menggunakan perbandingan trigonometri dalam pembuatan gedung. Nah, ini sangat penting. Dan trigonometri juga tentunya memiliki ya kaitannya dengan astronomi, geografi dan navigasi dan teknik. Karena itu astronomi oke jelas karena konsep-konsep trigonometri itu dulunya kan bersemayam dalam cabang ilmu astronomi. Oke. Oke, jadi sekian dan terima kasih. Kita jumpa pada materi berikutnya terkait dengan sekilas sejarah trigonometri. Saya harap Anda bisa menyaksikan dan saya inginkan juga Anda untuk bisa juga mencari referensi penambahan figur-figur tokoh ilmuwan selain yang 7 yang saya telah berikan kepada Anda. Jadi ketika Anda membaca suatu referensi ternyata ada tokoh figur yang memiliki peran selain 7 itu. Nah, tidak apa-apa sebagai bank data tokoh ilmuwan trigonometri, silakan ya. Oke, kita ketemu lagi atau kita sambung nanti pada materi berikutnya yaitu perbandingan trigonometri. Saya akhiri pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.